Polisi menggerebek pabrik yang memproduksi masker secara ilegal di kawasan pergudangan Cakung Sentral, Jakarta Utara. Dalam sehari pemirsa, pabrik masker ilegal ini dapat meraih keuntungan penjualan hingga 250 juta rupiah per hari. Wow. Penggerebekan ini berawal dari dugaan adanya penimbunan masker di salah satu gudang di Cakung, Jakarta Utara. Namun, tim justru menemukan pabrik produksi masker ilegal yang masih melakukan pengerjaan saat dilakukan penggerebekan. Pelaku diduga mengambil kesempatan dalam mewabahnya virus corona atau COVID-19. Mereka mulai melakukan produksi masker ilegal ini sejak Januari 2020 lalu. Ada dugaan menimbun masker. Tadi setelah kita lakukan penggerebekan dan penggeledahan di lokasi ini, ternyata di tempat ini bukan menimbun, bahkan memproduksi secara ilegal yang tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia, tidak memiliki izin dari Depkes. Ya, kita ketahui bersama bahwa standar masker ini yang paling murah. Seharusnya masker ini memiliki antivirus di tengah-tengah sini. Dengan jangka waktu setiap pemakaian itu 3-4 jam. Itu yang paling murah. Polisi menangkap 10 orang tersangka yang berperan sebagai penanggung jawab operator mesin, sopir, dan pekerja. Polisi juga mengamankan 600 dus atau sekitar 30.000 masker ilegal yang tidak memenuhi standar. Dari Jakarta, Bimo Asdani, TV One, mengabarkan. Bagaimana perkembangan terbaru mengenai penggerebekan masker ilegal? Kami ajak Anda bergabung bersama dengan Almira Sabira. Almira. Ya, selamat sore pemirsa dan juga Andro. Sampai saat ini kepolisian masih terus melakukan pendalaman pasca penggerebekan produksi masker ilegal yang dilakukan tadi di kawasan pergudangan Cakung, Jakarta Utara. Dalam penggerebekan tersebut tadi polisi berhasil menangkap 10 orang tersangka, kemudian juga mengamankan sebanyak 60 kotak masker atau ini setara dengan 30.000 lembar masker ilegal yang ini tidak memenuhi syarat-syarat dari Departemen Kesehatan dan juga tidak memenuhi unsur-unsur kesehatan untuk digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Dan seiring dengan menyebarnya wabah virus corona, maka ini penggunaan masker juga semakin meningkat di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Tentu hal tersebut membuat sebagian oknum ini memanfaatkan untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya dari pembuatan masker ilegal tersebut. Dan tadi dalam konferensi persnya yang dilakukan oleh Kadif Humas Polda Metro Jaya yakni Yusri Yunus mengatakan bahwa hal tersebut ini bermula dari kecurigaan Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya yang curiga terhadap penimbunan salah satu pergudangan yang terdapat di kawasan Cakung, Jakarta Utara, yang mana sebelumnya ini izin pergudangan tersebut hanyalah untuk penimbunan alat-alat kesehatan. Namun setelah dilakukan penggeledahan ternyata ini di dalamnya tidak hanya melakukan penimbunan terhadap masker saja, namun juga melakukan produksi masker yang tadi tidak sesuai dengan syarat-syarat dari Departemen Kesehatan. Dan nantinya ini pengembangan kasus masih terus dilakukan apabila unsur-unsur pidana telah memenuhi, salah satunya ini akan dikenakan undang-undang berlapis dari Departemen Kesehatan, kemudian juga ini undang-undang dari perdagangan hingga hak kekayaan intelektual jika memang ini benar semuanya telah memenuhi unsur pidana. Dan tadi 10 tersangka tersebut akan diancam ini pidana dan juga denda maksimal ini 50 miliar rupiah. Dan pada saat gerebek tadi memang pemilik gudang tidak ada di lokasi dan ini polisi masih terus mencari keberadaan pemilik gudang tersebut untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Ini apa alasan melakukan duplikasi terhadap masker tersebut, karena ini syarat-syarat untuk
memproduksi masker tersebut harus memiliki 3 lapis sehingga dapat digunakan ini serendah-rendahnya ini dalam waktu 3-4 jam untuk digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Namun tadi dalam pemeriksaannya ternyata masker tersebut tidak memiliki lapisan-lapisan yang sesuai dengan standar nasional Indonesia dan tidak ada penyaring antivirusnya di tengahnya. Jadi memang ini untuk masker kesehatan sendiri harus memiliki saringan antivirus di tengahnya untuk dapat digunakan dalam keperluan sehari-hari. Demikian Andro dan juga pemirsa, kembali ke studio. Ya, Almira, jenis masker yang mereka produksi apakah jenis masker biasa atau mungkin jenis masker yang memang akhir-akhir ini banyak dicari terkait dengan virus corona? Dan kemana sebetulnya mereka memasarkan masker ini, Almira? Ya memang Tisa, ini beberapa bulan kebelakang ini peredaran masker ini sempat hilang, bahkan ini sulit dicari dan ini kenaikan harga masker juga ini sempat melonjak menjadi Rp200.000 per kotaknya, yang mana ini sebelumnya bisa didapatkan dengan harga Rp20.000 saja per kotak. Dan ini jenis maskernya ini memang masker kesehatan yang umumnya dipakai oleh warga dalam kegiatan sehari-hari. Dan tadi juga dalam konferensi persnya masker tersebut sudah siap edar, bahkan sudah ada yang memasoknya ke salah satu rumah sakit dan ini masih terus diselidiki oleh pihak kepolisian di rumah sakit mana, kemudian juga ini di apotik mana saja, karena memang ini tadi dari keterangan para tersangka ini memang maskernya sudah beredar luas ini untuk digunakan dan untuk sudah digunakan bahkan oleh beberapa warga. Demikian Tisa. Baik, Mira, kalau Anda lihat lapisan masker ini tidak sesuai dengan SNI, Mira tadi menyebutkan. Kita ingin tahu sudah berapa lama sebenarnya mereka ini memproduksi masker ini di Indonesia? Memang ini masker ini sudah diproduksi sejak Januari. Memang para tersangka ini sudah melihat kondisi sejak penyebaran wabah virus corona. Bahkan tadi dari informasi yang kami dapatkan, alat-alatnya ini masih baru karena memang ini pabriknya baru dibuka Januari. Alat-alat kemudian juga bahan-bahan dasar masker tersebut bahkan dikirim langsung dari Cina ke Indonesia, kemudian diproduksi langsung di kawasan pergudangan Cakung, Jakarta Utara. Jadi memang ini sudah direncanakan dengan melihat situasi terkini dari mewabahnya virus corona yang sudah menyebar di seluruh dunia, dan ini memang di Indonesia sendiri belum terjangkit wabah virus corona, maka dimanfaatkan oleh beberapa oknum tadi untuk memproduksi masker ilegal yang tidak sesuai dengan syarat-syarat kesehatan, karena ini dimulainya sejak Januari 2020 dari bahan-bahannya, kemudian alat-alat produksinya juga dikirim langsung dari Cina. Almira, akhir-akhir ini kan dunia sosial media dihebohkan dengan ada video sebuah pabrik yang memproduksi masker recycle, artinya masker bekas kemudian didaur ulang kembali untuk menjadi masker yang diperjualbelikan. Apakah ada indikasi pabrik masker ini juga menggunakan masker bekas sebagai salah satu bahan baku mereka? Ya memang sejauh ini indikasi peredaran dari masker bekas yang di-recycle, yang didaur ulang begitu, ini masih terus didalami oleh pihak kepolisian, ini oleh Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya, karena yang pertama kali ini menemukan kasus ini dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya, dan sampai saat ini belum ada keterangan lebih lanjut mengenai pendaur ulangan masker bekas yang kemudian diolah kembali menjadi masker baru, karena sejauh ini memang ini bahan-bahan dasar pembuatan masker sendiri ini memang tidak sesuai dengan standar-standar kesehatan maupun juga standar nasional Indonesia. Almira Sabira melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Terima kasih atas informasinya.